Jadi gini, ini terbuka kan namanya juga draft dari tadinya ini kan pada waktu undang-undang IKN diterbitkan 15 Februari daerah khusus ibu kota Jakarta itu akan direvisi. Kami April 2022 sudah membuat. Salah satu yang berkembang adalah bahwa suatu keniscayaan bahwa Jakarta itu sudah menjadi hampir menjadi satu dengan daerah-daerah sekitarnya, istilahnya satellite city, mulai dari Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan tidak ada batas alam. Jadi saya disebutkan kan, tidak ada batas alam seperti Bali ada batas alamnya, Batam itu ada batas alamnya, Ambon, Maluku itu ada batas alamnya. Ini nggak ada batas alam. Di sebelah sini KTP DKI, sebelah rumah KTP-nya Depok, atau sebelah sana KTP-nya Bekasi. Banyak sekali problema-problema bersama yang perlu ditangani dan diharmonisasikan bersama. Misalnya mengenai masalah banjir, ada daerah atas ya, catchment area namanya, tangkapan air di Cianjur, di Bogor, yang berpengaruh ke Depok, berpengaruh juga ke Tangerang, Jakarta, daerah bawahnya. Kemudian terkait transportasi, jangan Depok mikirin sendiri, tapi nanti berdampak kepada daerah lain. Jakarta mikirin sendiri, berdampak ke Bekasi. Tangerang mikirin sendiri, berdampak pada Jakarta. Nah ini nggak bisa, harus ada mekanisme untuk problem-problem apa nanti common issue, common problem, dan diselesaikan secara tersinkronisasi satu sama lain. Kira-kira seperti itu. Pak, Bapak. Nah, setelah itu begitu kita sepakati, terus yang mau jalankan siapa? Yang mau mensinkronkan ini siapa? Harus ada semacam kelembagaan, nggak kelembagaan misalnya. Lembaga itu kan artinya sesuatu struktur atau sesuatu yang mengerjakan itu. Nah itulah suatu subjek yang mengerjakan itu. Makalah kita lihat dalam kasus Papua, sinkronisasi itu adalah kita tidak mengambil alih kewenangan para gubernur, bupati, wali kota, enggak. Dibentuk dalam undang-undang khusus Papua itu Badan Percepatan Pembangunan Papua. Nah, soalnya kompleks, melintasi bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain, keamanan bahkan. Yang mengerjakannya kan satu menteri yang nggak bisa, yang mengerjakan satu Menko juga nggak bisa. Ini persoalan lintas Menko kompleks. Oleh karena itu di negara tinggal 2 orang saja, satu adalah presiden, 2 adalah wakil presiden. Saat itu pada waktu untuk Papua, undang-undang Papua, sebaiknya wakil presiden ya, dengan amanat dari wakil presiden yang sehari-hari melakukan evaluasi dan harmonisasi, meringankan beban presiden karena presiden mengurusi nasional. Dan setelah itu semua hasil apapun dilaporkan kepada presiden. Bahkan presiden bisa mengambil alih, memimpin rapat presiden, tapi melaporkan presiden. Apakah presiden punya bisa mengambil alih? Sangat bisa sekali. Dalam hal yang sangat penting sekali dia bisa mengambil alih rapatnya. Dan kemudian saya sampaikan tadi, jangan nanti kita berpikir seolah-olah wakil presiden mengambil alih kewenangan semua kita tidak punya kewenangan, tidak bisa mengambil alih kewenangan. Bukan maksud untuk memperpanjang alur administrasi itu tadi apa ya? Juga berbeda-beda itu tadi. Hanya mengharmonisasikan, mensinkronkan. Kenapa selama ini rencana pembangunan yang ada di daerah aglomerasi ini, Jakarta segini, Depok segini, nah Tangerang sendiri kan programnya sendiri. Ada proposal bersama, kita bertangani dengan sinkronisasi bersama, tapi tidak diambil alih oleh Dewan.
dewan aglomerasi, kira-kira gitu Pak. Bapak- Tetapi nanti dalam pembahasan namanya berubah apa ya silakan aja. Yang penting kuncinya di kawasan yang sudah menyatu seperti ini, ya, perlu ada sinkronisasi, harmonisasi, dan evaluasi supaya jalannya simultan antara semua daerah nih. Jangan main sendiri-sendiri. Kira-kira begitu. Bapak tadi sampaikan tanggal 14 Februari 2024 tenggat waktunya ya Pak. Apakah tidak ada kekhawatiran untuk RUU DKJ ini kan ada batas waktu menurut Undang-Undang IKN ya Pak? 2 Undang-undang tahun. IKN itu adalah 15. Oh 15? 2 tahun ya Pak? 2 tahun. Nah tapi kan ini sudah lewat gitu. Apakah tidak dikhawatirkan cacat formil gitu Pak untuk sehingga diujukan uji materi ke MK? Semua apa untuk masalah judicial review kan adalah hak yang kita nggak boleh halangi ya. Kan ingin mempertanyakan apa nama itu isi substansi juga boleh, masalahkan masalah formil juga boleh. Ya nanti kita akan jelaskan. Yang penting saya kira niat baiknya sebagai apa konsekuensi adanya undang-undang IKN yang sudah disepakati oleh DPR, pemerintah, DPD disahkan tahun 2022 lalu, artinya ibu kota akan pindah ke sana, maka otomatis status Jakarta mau diapain? Nggak mungkin 2 ibu kota kan? Maka revisi undang-undang dikaji harus dilaksanakan. Seperti apa DKJ? Sudah ada konsepnya, dibahas dengan DPR, dengan DPD, itu disepakati. Kalau nanti ada yang memasalahkan masalah formilnya, ya nggak apa-apa, kita akan hadapi juga, kita akan tanggapi. Tapi saya yakin yang penting status daripada Jakarta jelas. Ya kalau nanti misalnya dinyatakan apa namanya itu Jakarta nggak jelas, nanti ada dua ibu kota. Tapi intinya tetap membuka partisipasi publik ya Pak. Karena tadi ada masukan Oh iya, untuk harus. Ini kan ada waktu, nanti ada partisipasi publiknya sudah lama juga. Kami juga melakukan partisipasi publik. Draft RUU ini sebagian dari kita serahkan kepada DPR. DPR boleh melakukan juga apa mendapat masukan dari berbagai stakeholder, Badan Usaha Betawi, tokoh-tokoh masyarakat Betawi, pengusaha, asosiasi, semua diundang. Di tingkat pemerintah ada, di tingkat DPR ada. Kalau masih ada yang dianggap kurang, nanti dari tim panja bisa saja. Selama 2 tahun kan bagian percepatan itu sudah dilakukan di Papua. Evaluasinya cukup efektif gitu untuk sinkronisasi sehingga dijadikan sebagai salah satu opsi untuk DKJ begitu. Ya, saya kira bagus. Banyak kemajuan-kemajuan, artinya ada beberapa program yang bisa disinkronisasikan. Misalnya gini, program di tingkat pusat kan ada pendidikan di KUD, itu program Papua, kemudian kesehatan juga ada program di Papua, kemudian PUPR ada kegiatan di Papua, yang selama ini kan island sektoral. Nah sekarang dirapatkan, dipaparkan, sehingga semua orang tahu. Para gubernur juga tahu, oh di Papua rupanya terjadi Kemenduk, baru nama dulu. Ya, Tribuners, tadi baru saja kita saksikan wawancara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai menghadiri rapat kerja tentang RUU Daerah Khusus Jakarta bersama BREK DPR, di mana tadi satu di antara isunya mengenai Mendagri menegaskan bahwa pemilihan Gubernur Jakarta ini tetap dipilih melalui mekanisme pemilihan oleh masyarakat. Demikian laporan yang saya sampaikan. Terima kasih.